Pemirsa, jika sebelumnya masih berstatus oranye, penularan COVID-19 kini Kabupaten Pati, Jawa Tengah berstatus zona merah. Ya, hal ini seiring pemirsa dengan meningkatnya rasio kapasitas ruang isolasi di rumah sakit yang ada. Angka penyebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir terus mengalami peningkatan. Akibatnya, sejumlah rumah sakit mulai kewalahan merawat pasien. Ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit juga semakin menipis. Saat ini, Pati termasuk dalam daerah dengan risiko kapasitas ruang isolasi tertinggi dengan angka 92,5%. Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Bahkan, sejumlah puskesmas terpaksa ditutup sementara untuk sterilisasi pasca tenaga kesehatannya terkonfirmasi COVID-19. Bersama 7 kabupaten lain di Jawa Tengah, Kabupaten Pati masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Guna menekan angka penyebaran kasus COVID-19, Pemkab Pati juga membatasi aktivitas warga yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Ketentuan ini berlaku hingga akhir Juni 2021. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini sudah bersama kami dengan Bupati Kabupaten Pati, pemirsa, Bapak Haryanto. Selamat pagi Pak Haryanto. Selamat pagi Mas Pram. Ya, selamat pagi Pak Haryanto. Ini kami ingin mengetahui tadinya sebelumnya zona oranye sekarang menjadi zona merah. Ini apa yang menyebabkan hingga akhirnya menjadi zona merah di Kabupaten Pati saat ini Pak? Baik Mas Pram, jadi Kabupaten Pati memang sebelum puasa ya itu masih zona kuning maupun zona zona oranye. Tapi dengan berjalannya waktu karena ada beberapa klaster yaitu klaster syukuran, klaster hajatan, kemudian klaster taraweh, akhirnya itu meningkat. Kemudian juga dampak masyarakat ini merasa bahwa kondisi itu sudah aman, akhirnya mengadakan halal bihalal, kemudian juga ada kegiatan ke luar daerah dan kemudian ada kedatangan mudik, itu akhirnya menambah adanya klaster-klaster yang ada. Oleh karena itu saat ini kondisi kita menjadi zona merah, itu Mas Pram. Baik, lalu Pak, bagaimana dengan 3T, proses 3T yang saat ini dilakukan, karena kita tahu lonjakan terjadi dan rumah sakit itu penuh sampai overload capacity gitu Pak. Baik, kita sudah melakukan testing, tracing, treatment. Kemudian upaya yang kita lakukan dari pemerintah adalah kita penegakan justisi. Dari petugas justisi yang ada, kita menegakkan regulasi yang ada, mulai dari Perbup dan SE PPKM yang ada, yaitu kita gerakkan. Kemudian yang terkait dengan BOR yang kita punyai, kita itu punya 10 rumah sakit, ya, punya 10 rumah sakit negeri maupun swasta. Kemudian kita punya 324 tempat tidur untuk isolasi. Kemudian kemarin saya rapatkan, kita bisa menambah menjadi 370. Kalau yang diambil kemarin itu dari 92% itu hanya pada rumah sakit Suwondo. Kalau secara keseluruhan kita masih punya tempat tidur yang cukup, karena kita ada 10 rumah sakit yang ada. Karena kami tidak hanya melayani rumah sakit pasien yang ada dari Kabupaten Pati. Kita melayani juga pasien dari luar daerah rujukan masuk di Kabupaten Pati. Sehingga agak cukup tempat tidurnya itu agak terpenuhi karena kita menampung dari luar daerah, dari Kudus, dari Rembang, dari Grobogan, kemudian juga ada sebagian dari Jepara dan tetangga sekitar. Oleh karena itu sampai dengan sekarang kita dari 370 itu yang terisi 241, sehingga kita menurut saya masih aman. Kemudian dengan adanya testing, tracing, kemudian treatment, ini saya yakin nanti bisa penurunan karena kami gerakkan pada fokus-fokus desa-desa maupun RT RW yang ada klaster maupun kasus, sehingga
mulai dari kunjungan Pak Panglima, Pak Kapolri, Pak Kepala BNPB, kita gerakkan semua secara masif agar penanganan ini bisa tuntas. Itu Mbak. Ya, Pak Haryanto, ini selain terbatasnya rumah sakit di Kabupaten Pati untuk penanganan pasien, sebenarnya yang saat ini dibutuhkan para pasien untuk fasilitas penanganannya apa aja sih Pak yang dibutuhkan Kabupaten Pati saat ini? Kalau yang kita butuhkan, ya kita kan hampir sama ya kasus kejadian COVID ini karena belum ada obat yang sangat mujarab lah untuk menangani kasus COVID. Kita yang jelas selama ini untuk vaksin memang kita masih agak rendah karena itu hampir dialami oleh beberapa daerah yang lain karena pasokan yang kami terima itu kurang ya. Target yang targetnya itu sekitar 218.000, namun kita baru kurang lebih sekitar 28 ribuan itu, sehingga prosentasenya masih kecil. Oleh karena itu kami berharap dari pemerintah pusat ini untuk bisa menambah vaksin, kami peruntukkan untuk lansia-lansia karena rata-rata yang jadi korban ini adalah para lansia itu, Pak Pram. Baik, lalu dengan adanya hal ini apakah nantinya akan ada lockdown begitu Pak di Kabupaten Pati? Kami mengadakan lockdown sesuai dengan PPKM Mikro. Jadi sudah kami lakukan pada waktu ada kasus klaster taraweh, klaster hajatan itu kan kalau hanya kasusnya itu di RT, kita lockdown di RT. Kemudian kasusnya mengembang di desa, kita lockdown di desa. Jadi tidak kita lockdown secara keseluruhan. Dan sudah kami lakukan dan itu berhasil. Dan alhamdulillah dari zona merah ini tidak semuanya Kabupaten Pati. Dari 21 kecamatan itu yang terdampak hanya 6 kecamatan. Kemudian dari 6 kecamatan tidak semua desa, tetapi hanya beberapa desa saja. Kemudian kita sisir lagi tidak hanya seluruh RT juga, itu kita sisir lagi spesifik yaitu RT RW. Sehingga kita sudah ketahuan dari jumlah kecamatan, jumlah desa, jumlah RT, RW, insya Allah dalam kurun waktu 2 minggu ini kami bisa menekan. Karena apa? Karena kita juga ada dampak dari tetangga kabupaten, karena mobilitas antara kabupaten tetangga ini juga cukup tinggi karena warga kami juga ada yang kerja di sana, warga sana juga ada yang kerja di Kabupaten Pati. Itu Mbak. Oke Pak, mungkin Pak terakhir Pak ada pesan nggak Pak untuk warga Indonesia Pak khususnya agar kejadian serupa tidak kembali terjadi seperti terjadi di Kabupaten Pati saat ini? Yang jelas kita harus protokol kesehatan ya. Kita harus taat itu karena kita itu sudah tahu. Saya punya tenaga yang menangani pemakaman. Itu pemakaman kita sudah 300 sekian ya. Itu selama 1 tahun lebih. Karena dia taat protokol kesehatan, dia tidak pernah itu terkena kita swab tidak pernah positif. Dan kuncinya adalah prokes. Kalau disampaikan dulu 3M sekarang 5M itu adalah sangat benar sekali. Masyarakat jangan menyepelekan bahwa yang namanya COVID ini benar-benar ada dan jangan seolah-olah itu menyepelekan bahwa kita itu sudah aman dan kita harus taat dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Itu Mas Pram. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Haryanto atas waktunya telah bergabung bersama kami di News Pagi dari Pati langsung. Terima kasih Pak.